Doanya apa? Karena besarnya pengaruh SR12 dalam kehidupan kami, jadi saya habis setiap sholat itu saya selalu doain SR12 teman-teman. Ini penting banget untuk kita lakukan karena ya kita udah dapat penghasilan di sini, kita udah dapat sesuatu yang mungkin dulu nggak pernah kita ekspektasikan, nggak pernah kita cita-citakan, dan kita mendapatkan penghasilan sekian dari SR12 itu, dan wajib kita doakan. Jadi rasa syukur itu harus selalu kita tingkatkan. Bukan ceramah ya Pak. Teman-teman, sedikit testimoni mungkin Pak ya. Karena qadarullah dulu alhamdulillah tahun 2018 Januari itu suami masih bisnis warkop, jadi saya tuh jadi bendahara nih, bolak-balik lah ya ke warkop, itu jagain doang sebenarnya, kontrol doang karyawannya bener apa enggak gitu. Tapi itu di kondisi warkop kita tuh mau kolaps lah gitu ya, jadi dia itu dengan senang hati mengorbankan kantong pribadinya untuk jaga karyawan, ngasih gaji karyawan belasan juta setiap bulan dengan kondisi warkop tuh nggak hidup, nggak profitable gitu. Dan di situ saya sangat miris gitu. Dalam hati pernah berdoa juga, ya Allah kasih kami bisnis yang lebih baik. Gitu. Qadarullah lah ya, karena saya pengen pakai skincare, disuruh suami, akhirnya datanglah Kak Titin. Ya, saya tahu SR12 itu dari Helen dan juga Kak Titin. Tepuk tangan dong buat kita. Berdua yang ketika itu saya pakai dulu produknya selama 6 bulan itu alhamdulillah sangat bagus, dan saya gabung itu sama Kak Titin, akhirnya belanja agen ke Helen gitu. Dan luar biasa banget SR12 ini mengubah mindset saya dari mungkin dulu teman-teman ya, karena saya itu dari anak kampung, dulu itu saya nggak berani bermimpi besar, bahkan umroh pun saya nggak berani. Mungkin teman-teman yang tahu hari ini kita baru pulang haji alhamdulillah, itu luar biasa. Sesuatu yang mungkin dalam benak saya itu nggak berani saya impikan karena itu sangat besar menurut saya. Dan SR12 mengubah semuanya, qadarullah, ini wasilah dari Allah, dan alhamdulillah ya. Ya, banyak perjalanan yang di sini juga banyak distributor CK, ada 8 orang, tepuk tangan dulu dong buat mereka ya, distributor yang hebat. Jadi saya merasa SR12 ini adalah jawaban dari doa kami berdua. Dulu pengen punya bisnis dari rumah dengan omset miliaran tapi nggak capek. Ini doa mama kami banget ya. Doa mama itu, ya Allah semoga anak mama sambil diusap, semoga anak mama duitnya banyak, kerjanya nggak capek-capek, dari rumah doang. Jadi setiap hari kita minta doa sama mama, selalu diusapnya begitu kami berdua. Dan sekarang itu terkabul. Terima kasih ya Pak Tani. Ya, alhamdulillah. Pokoknya SR12 ini saya itu berangkat dari nggak punya ilmu marketing, nggak punya ilmu jualan juga, cuma bermodalkan jualan di Facebook dulu ya, tahun 2018. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan bisa jadi distributor. Alhamdulillah omset terus meningkat sampai sekarang itu, terakhir saya lihat kemarin di angka 5,5 M ya omsetnya. Jadi saya pikir bisnis apa ini kok bisa berenem-enem gitu ya. Sesuatu yang mungkin sangat mustahil ya. Tapi satu pelajaran yang bisa saya dapatkan adalah kalau kita masih punya orang tua, jangan lupa selalu cium tangan orang tua dengan tulus minta doa mereka. Dan kalau kita punya rezeki, dan hari ini tadi saya baru curhat ya sama Pak Tony sama Bu Asri, alhamdulillah Pak, kemarin kita baru pulang haji nih, SPK yang hari ini cair itu buat daftarin orang tua haji plus. Jadi apa impian kita punya penghasilan miliaran? Ya apalagi kalau enggak untuk Allah gitu ya. Termasuk kemarin motivasi kita haji itu hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Ya Bu Asri tahu lah ya keajaibannya gimana ya. Allah kasih kemudahan bisa berangkat haji, mungkin biayanya hampir 800 juta. Dan itu hampir sama nilainya dengan rumah kami yang sekarang kami tempati. Dalam 3 bulan itu amazing. Nah, dan itu menurut saya ya, kita itu jangan pernah membatasi keyakinan kita, hakul yakin kita kepada Allah. Semua itu gampang, bisa. Yang penting itu kita harus 100% niat. Jadi apa tujuan kami ke depannya di SR12, impian-impian besar lainnya?
hajikan orang tua kita. Kalau keluarga kita ada yang belum umroh, umrohkan mereka. Jadi kalau kita punya kenikmatan spiritual, datang ke Baitullah, undanglah saudara-saudaramu untuk mereka juga bersujud di sana. Jadi jangan kamu yang berangkat terus gitu. Jadi apa motivasi terbesar? Motivasi terbesar saya ingin umrohkan 10 orang setiap bulan. Dan itu saya minta di Ka'bah itu, di wukuf itu. Ya Allah, saya nggak punya tujuan hidup, apalagi saya kecuali untuk mengajak banyak orang datang ke Baitullah dari misi Cesar 12 ini. Makanya buat kita yang hari ini punya penghasilan besar, jangan jadikan penghasilan besar ini sebagai gaya hidup, poya-poya, tapi jadikan jalan kita lebih mudah masuk surga Allah, lebih mudah mendapatkan kabar Allah dengan kita mengumrohkan, menghajikan. Bahkan kalau keluarga kita, saudara kita belum punya motor, sederhana ya, saudara kita belum punya mobil, belum punya rumah, ya udah, uang hasil Cesar 12 kamu itu buat mereka gitu loh. Jadi yang kita perlukan tuh apa sih? Makan kita cukup kok, satu piring, setengah piring itu udah kenyang. Artinya apa? Uang bermiliar-miliar itu nggak cukup, nggak semuanya bisa masuk ke mulut kita, ke dalam diri kita. Tapi untuk mengenyangkan ribuan jutaan orang itu cukup. Jadi memang kita harus punya penghasilan besar untuk kita sampai kepada tujuan hidup kita yang paling mulia seperti yang Pak Tony katakan. Jadi apa impian saya sekarang sama suami? Jadi kenapa kami mau punya penghasilan 5M, Pak? Tolong bantuannya ya Pak ya, gimana rencananya? Ya, karena itu tadi pengen punya impian banyak orang bahagia untuk bisa sujud di Baitullah. Saya merasakan banget teman-teman, haji itu sesuatu yang gak bisa saya ceritakan. Saya ada di waktu momen wukuf itu, maaf ya jadi melo. Di momen wukuf itu saya gak berani untuk minta apapun tentang dunia. Saya bilang, ya Allah saya malu kepadamu, saya malu minta mobil, minta rumah, saya gak berani ya Allah. Saya cuma minta ampun aja, minta rahmat ya Allah. Karena saya kayak dibisikin gitu, ya Allah cinta lu tuh cemen banget sih, receh banget sih, cuma minta hal duniawi gitu, yang itu tuh cuma bukan main-main, yang suatu hari itu kamu tinggalkan gitu. Jadi saya ngajak teman-teman buat, yuk kita refleksi lagi tujuan bisnis kita, tujuan hidup kita ini untuk apa sih? Jangan sampai kita kehilangan arah, kita punya uang banyak, kita jadi lupa diri, kita jadi lupa sama suami, kita nggak menghormati suami, nggak menghormati pasangan, nggak menghormati orang tua. Jadi punya penghasilan besar boleh, tapi visi misi hidup kita juga mesti besar. Makasih Pak Tony, Bu Asri. Apa ya, mau ngomong apa lagi sudah cukup juga istri saya, karena SR 12 ini ya tadi ada dalam doa ibu saya. Nah, bisnis yang simple, yang gampang gitu. Makanya caranya ya gampang juga, minta doanya sama orang tua gitu. Dan ketika saya punya pasangan, mungkin banyak yang di posisi dulu laki-laki itu merasa egosentrisnya tinggi. Istri itu suruh banyak diem, jangan banyak bicara, jangan banyak ngatur. Ternyata semakin kesini saya makin kesono ya. Ego kita ternyata justru malah menghambat rezeki kita. Laki-laki itu ada istilahnya rezekinya dua. Kalau dia punya orang tua itu di jalur mother line sama father line, bapak sama ibunya, itulah mendongkrak rezekinya. Tapi ketika dia punya istri, ini banyak laki-laki yang mati mata batinnya bahwa istrinya hanya untuk melayani rumah tangganya saja. Padahal di situ ada rasa, ada energi, ada kreativitas yang harus dibangun secara bersama-sama. Bahkan banyak yang sekarang mungkin merasa tadi pengen dong kayak Coach Robi bisa ngerti istrinya cie-cie gitu kan. Yang nggak semua laki-laki kayak gue gitu kan, kamu yang tampan gitu kan. Sombong amat gitu kan. Saya orang kaya baru Pak. Amin gitu kan. Kirain sama UKL ya kan. Yang kaya lama. Makanya kenapa nengkel terus, belajar terus. Dan saya mungkin orang yang paling, mohon maaf resek banget ya. Kalau ketemu sama Pak Tony itu atau ke pabrik saya pasti japri. Pak, di pabrik nggak? Di mana Coach? Saya di kafe.
ya sekelas owner distributornya Japri, saya turun coach. Di situ saya merasa saya dapat guru lagi gitu. Orang kaya itu bukan yang kaya hartanya, tapi kaya hatinya melayani orang lain. Dan saya confirm berkali-kali ketika main ke kantornya atau ke rumahnya ngopi, coach mau kopi nggak? Sebanyak orang kaya yang saya kenal dia pasti panggil pembantunya, Mbak sini bikinin kopi. Pak Tony enggak, dia yang ke dapur, dia yang ngomong sama mbaknya. Saya bukan dapat ilmu bisnis doang, tapi ilmu kaya hati gitu ya. Artinya mungkin di luar sana banyak juga yang ada yang lebih kaya penghasilannya tapi belum tentu kaya hati. SR12 ini buat saya bukan cuma sekedar ngajarin bisnis, tapi kita ngajarin spiritualistik yang begitulah kita bersikap gitu loh. Gak usah sombong, mentang-mentang baru OKB gitu ya. Kok KL aja gak sombong gitu kan. Itu pun di sini doang ya Pak ya. Jadi saya ngerasa materi-materi tadi itu, karena setelah saya memahami ilmu baru juga tentang dunia profiling, saya semakin memahami ternyata kecerdasan rezeki tiap orang beda-beda. Dan kita gak bisa hidup sendiri di SR12 ini. Ilmunya Pak Tony ini dari mulai kayaknya dia sampai turunannya itu dibuat konsepnya gitu. Saya tipikal orang action yang pengennya kencang, pengennya tinggi, tapi kadang-kadang over gitu. Jadi hari ini saya justru malah jangan egois dengan kemampuan dan kebisaan kita. Karena di luar sana ada mereka yang tadi kalau kata bahasa Coach Rajes, logiknya belum nyampe. Dia masih butuh cuma 2 juta, 3 juta, ngerti gak? Maka tools ini itu menjadi tempat untuk kita terapkan gitu loh. Tapi kalau distributor yang udah di atas rata-rata ini ya nggak ada masalah gitu loh. Yang mindsetnya, mentalnya udah bagus. Jadi SR12 benar bukan bisnis receh, ya. Karena bukan cuma sekedar material yang dicari. Kalau ATM bisnis, kalau Coach Ridwan yang pegang, saya nggak pegang. Yang pegang semuanya istri saya. Tapi laporannya saya yang atur. Jadi dia tiap hari laporan keluar uang berapa, profit berapa pun kadang-kadang saya nggak tahu karena transfernya ke rekening dia. Paling dilaporin, dan itu pun saya nggak pernah lagi memberatkan dia. Udah, kamu mau pakai apa? Mau sedekah ke keluarga? Paling dia cuma listing ada. Yang sedekah bulan pertama dulu awal-awal itu kita targetin 25 juta gitu kan? Oke, keluarin aja. Bahkan istri saya tuh kerjaannya senangnya adalah yang habisin profit. Untuk apa ya? Buat saudara, buat om, tante, yang janda, yang anak yatim, yang gak ada bapaknya, yang sekolahnya gak sanggup lagi gitu. Yang kita keluarin duitnya, bagian. Padahal dulu di otak saya, kita yang nyari duit masa kita yang buang-buang gitu kan. Tapi di sini saya juga belajar gitu untuk kaya hati gitu. Udah bagiin aja. Bahkan dulu pernah posisinya, bisa nggak ini kita sedekah? Sedekahin aja. Nggak ada yang disedekahin yang kita nggak ada. Ya udah kita kerjain dulu SR12 saya bilang. Kita bangun dulu gitu. Tapi kami selalu membangun itu gitu. Ayo jangan takut untuk berbagi rezeki gitu kan. Ya benar kita punya kepuasan batin itu. Dan saya confirm ilmu itu. Saya tanya Pak Tony, Pak apa yang Bapak kerjain sih? Begini-begini coach. Yang kita kerjakan itu adalah buat orang lain. Bahkan kepuasan batin terbaik itu adalah ketika kita bisa mensukseskan orang lain, itu yang benar. Jadi sekarang kalau ya bisnis kita masih kecil, profit kita masih kecil, saya pun yakin lu masih mikirin diri lu sendiri. Kalau saya sekarang visinya gimana? Ya udah kita pikirin. Kalau kita punya penghasilan 100-200 juta, saya langsung liatin, DO kita wajib lebih hebat dari itu gitu. Ajarkan dia kaya dulu, sampai akhirnya dia nanti juga dia mau ngajarin mitranya gitu, buat ikutan kaya. Karena hanya OKL yang bisa memotivasi OKB, benar nggak? Nggak bisa, kita nggak bisa nyeramain mitra kita kalau kita sendiri nggak jadi leader yang presentasinya 50 orang setiap hari, home sharing tiap hari, coaching tiap hari. Orang nggak ada yang tahu itu, benar nggak? Tapi kalau levelnya masih ngelah-ngeluh, ya gak usah harap motivasi timmu akan berjalan gitu. Dan kami tunjukkan itu dulu. Makanya musuh terbesar kita berdua adalah diri kita sendiri. Saya dengan diri saya, istri saya dengan dirinya. Ketika kita adukan pemikiran, kita juga bisa berantem. Tapi selalu saya bilang, apapun yang kita ributkan, hasilnya harus satu. Kita harus sama. Karena pasti berbeda pendapat. Akhirnya tadi kita mulai bagi job gitu kan.
Istri saya ngurusin manajemen dan segala macamnya, saya urusan coaching. Just for your information, saya setiap habis subuh itu nggak pernah berhenti coaching. Sudah 5 tahun ini. Dengan berbagai macam materi. Materi tentang logik, saya ngajarin mitra saya ilmu angka. Yang profit 500, 1 juta, 3 juta. Ada yang kadang-kadang saya nggak pakai ilmu logik, saya ngajarin ilmu emotion. Isinya adalah yang nyentuh hati. Makanya di grup chat itu kadang-kadang bisa nangis, bisa macam-macam. Karena tadi kita ini yang butuh tumbuh gitu. Kita yang butuh belajar nih. Bahkan kami pernah belajar ilmu digital. Kurang lebih 3 bulan kami rugi 10 juta. Saya ikutan belajar, admin saya ikutan belajar, tapi ternyata material kaya saya nggak di sana. Tapi saya udah belajar gitu. Sudah melakukan proses bahwa malah sekarang ada tim saya yang dari Makassar, Coach Tasmin jualan susu kambing online malah bisa sampai 5.000 pieces. Artinya apa? Ya itu rezekinya dia gitu. Tapi kan belajarnya ininya gagal gitu. Kita nggak bisa samakan. DU kita beda style, agen kita beda style, reseller kita beda style. Hari ini ya kadang-kadang saya nyesel juga ya kalau ada DU yang malas belajar, mitra kita yang menyepelekan pertemuan atau menyepelekan belajar sama owner atau distributor yang lain. Sayang sekali, belum sukses tapi sudah sombong. Ya jangan sampai kayak begitu. Itu aja tausiahnya dari pagi.